Shalom, hari ini kita akan renungkan surah Roma pasal 11, teksnya ayat 1 sampai 12, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia-Nya. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 12, oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Kesimpulannya, Tuhan tidak menolak umatnya. Paulus juga orang Yahudi, namun diselamatkan hanya dengan iman. Tetapi bukan semua orang. Pada saat Elia, Tuhan meninggalkan 7.000 orang bagi Elia yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Pada waktu itu, Tuhan janji tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Orang Yahudi melakukan berdasarkan hukum Taurat. Namun, Tuhan menyelamatkan mereka hanya dengan kasih karunia-Nya. Zaman itu, Injil memberitakan ke tempat masing-masing sebab kesalahan orang Yahudi. Namun, pada zaman kesudahan, sisa dari orang Yahudi akan kembali kepada Tuhan sebab mereka cemburu orang-orang diselamatkan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Kedua, dan ia meninggalkan orang-orang sebagai sisanya. Ketiga, Allah membuat mereka orang-orang tegar hati, tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus mengaku bahwa dia sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Kedua, Elia mengadukan Israel kepada Allah. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka lunturkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi Allah meninggalkan 5.000 orang yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Jadi, pelanggaran Israel berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Ketiga, pada waktu ini juga ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia, bukan karena perbuatannya. Akhirnya aplikasi pertama, mengaku identitas Anda berdasarkan iman. Sering Rasul Paulusnya mengakunya begitu. Saya Rasul sebagai Rasul yang utuskan untuk orang asing. Dan hari ini juga dia mengakunya, aku juga orang Israel, aku juga keturunan Abraham dan suku Benyamin begitu. Bagaimana identitas Anda di dalam imannya? Harus mengaku dengan jujur. Kedua, memuji Tuhan sebab Anda menjadi pilihan Tuhan menurut kasih karunia. Bukan semua orangnya dipilih, hanya beberapa orang sajanya dipilih menurut kasih karunia Tuhannya. Kita sudah dipilih, hanya memuji Tuhan saja, hanya menyembah kepada Tuhan saja. Ketiga, belajar dari pelanggaran dan kekurangan Israel dan mengajar kehendak Tuhan yang berdasarkan kasih karunia-Nya. Kita harus belajar dan harus mengajar. Jadi PR praktik hari ini, menulis tentang identitas Anda secara iman dan saksikan kepada sesama dan orang-orang sekitarnya Anda tentang kasih karunia Tuhan yang telah nyatakan bagi Anda. Berdasarkan ini, itu menjadi identitas secara rohani dan kita juga bisa saksikan kepada semua orang tentang Yesus Kristus. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.